Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Ustazah Febri pada pembelajaran online pendidikan agama Islam untuk pertemuan yang kesekian kalinya ya. Semoga kalian terus semangat dalam belajar. Oke anak-anak, hari ini Ustazah akan kembali melanjutkan pembahasan tentang Asmaul Husna, yaitu As-Sami ya. Tapi sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, kita mulai saja pembahasan tentang As-Sami ya. Jadi As-Sami ini artinya Allah Maha mendengar ya. Jadi Allah itu mendengar suara-suara yang ada baik di langit maupun di bumi ya, termasuk suara hati kita ya. Nah, kemudian Allah itu sangat berkuasa untuk mendengarkan pujian-pujian yang kita lantunkan atau kita mohonkan kepada Allah ketika kita berzikir atau pada saat kita berdoa ya. Maka kalian bisa buka di surat di surat Al-Baqarah ayat 137 atau di Asy-Syura ya, di ayat 11 di halaman 14 ya, di halaman 14 kalian bisa lihat suratnya, ini suratnya ya. Ayatnya tuh ada sebaris, ini kita bacakan dari yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sambungan ya, karena sebelumnya juga ada, tapi kita ambil yang ujungnya saja. Fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim ya. Maka Allah mencukupkan engkau Muhammad terhadap mereka dengan pertolongannya, dan dia maha mendengar, maha mengetahui ya. Nah, maha mendengar, As-Sami. Kemudian di surat yang kedua ya, sama sambungan, di ujungnya kita ambil laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir ya. Artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dan dia yang maha mendengar, maha melihat ya, maha mendengar, As-Sami ya. Nah, maka kemudian sebagai anak muslim ya, yang soleh dan soleha, maka tugas kita adalah mampu menerapkan sikap As-Sami ini dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana caranya? Kita mengetahui bahwa Allah itu maha mendengar. Maka yang kita lakukan adalah kita harus membiasakan untuk tidak menggunjingkan, memfitnah atau berbisik-bisik kepada orang lain ya. Membicarakan keburukan orang lain, menfitnah orang lain seperti itu. Karena kenapa? Karena kita mengetahui bahwa Allah maha mendengar apa yang kita katakan. Walaupun misalkan kita berbisik-bisik seperti itu, tetapi Allah mendengar. Jangankan apa yang dikatakan dengan jelas, yang berbisik-bisik, yang kita simpan di dalam hati saja, yang kita pikirkan, belum kita sempat ucapkan, itu Allah sudah mengetahui ya. Jadi kita harus lebih berhati-hati dalam berucap ya. Nah, kalian bisa buka halaman 15 ya. Di sini ada gambar ya, contoh menerapkan sikap As-Sami dalam kehidupan sehari-hari ya. Ini. Nah, yang pertama ini orang sedang sholat ya. Nih, orang sedang sholat yang pertama. Allah maha mendengar setiap zikir yang dibaca hamba untuk mengingat keagungannya. Baik zikir itu dibaca dalam hati maupun perlahan ya. Jadi kita bisa lihat orang berzikir itu ada yang besar suaranya, ada yang kecil, tetapi yakinlah mau besar mau kecil Allah tetap mendengarkan zikir atau pujian dari hambanya. Kemudian gambar yang kedua ini orang sedang berdoa ya. Allah maha mendengar setiap doa hamba-hambanya, walaupun doa itu dibaca secara perlahan atau di dalam hati. Jadi misalkan kita sedang berdoa, misalnya di tempat keramaian, kita malu ya untuk mengucapkan dengan besar kita, atau kita berdoa di dalam hati saja seperti itu Allah sudah mengetahui apa yang kita inginkan, apa yang kita mohonkan kepada Allah ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk berzikir dan berdoa kepada Allah, karena Allah maha mendengarkan. Mudah-mudahan doa dan zikir kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang susah itu pengen dikabulkan Allah tapi tidak pernah berdoa dengan Allah ya. Jadi mulai dari sekarang jangan sombong dengan Allah. Sering-seringlah untuk berzikir
dan berdoa sesudah sholat ya. Jangan ekspres, sholat cepat kemudian tidak lagi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik alam semesta ya. Oke, untuk materi hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu anak-anak. Tugasnya seperti biasa ada 2 ya. Yang pertama adalah mencatat materi yang Ustazah jelaskan. Kemudian tugas yang kedua adalah kalian bisa buka buku paket kalian di halaman 18-19 ya. Ini 18 ya. Ada yang pilihan ganda bagian A, B, C, ada 10 soal. Tuh. Kemudian di halaman 19 yang ini ya, ada bagian B dan D, B dan C ya. 5 soal kalian isi jadi A, B, C. Tetapi kalau kalian punya bukunya, kalau kalian fotokopi berarti kalian bisa mengerjakannya langsung di buku tersebut. Tetapi kalau kalian pinjam buku sekolah ya, kalian bisa mengerjakannya di buku tulis agama. Tidak usah buat soal, hanya jawabannya saja. Tulis nama, tulis tanggal, tulis hari. Kalau salah tidak usah ditip X tapi garis coret 1 kali ya. Itu saja. Semoga kalian paham, semoga kalian mengerti ya. Tetap semangat, rajin belajar, jangan malas. Ustazah doakan semoga kalian menjadi anak yang pintar dan soleh-soleha. Ustazah akhiri dengan melafazkan lafaz hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.